Nah, mungkin yang pertama saya ingin lebih fokus mungkin di hari ini terkait dengan bagaimana supaya kita bisa melakukan penyaluran dengan cepat. Sering kita mendengar keluhan-keluhan di lapangan begitu ya. Ini mungkin sudah tidak terlalu banyak lagi, tapi beberapa hal masih kadang-kadang terdengar, misalnya sekolah itu harus terus berjalan, kalau penyaluran telat nanti kepala sekolahnya pusing, bendaharanya pusing, dan seterusnya lah. Tentu dengan tadi anggaran yang sudah disiapkan sedemikian rupa untuk semua sekolah, kita bisa untuk mengoptimalkan anggaran itu. Bagaimana uang itu segera bisa sampai di sekolah dan segera bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada di semua sekolah. Nah, kalau kita lihat evaluasi penyaluran dana BUSP di tahun 2023, Bapak Ibu, tadi oleh Pak Doni sudah disebutkan sebenarnya, tapi ini saya ingin merecap saja untuk memperkuat pesannya. Jadi yang pertama bahwa ada beberapa perubahan terkait dengan syarat penyaluran. Jadi dulu ketika 3 tahap selang 1 tahap gitu ya, penyaluran tahap 3, syaratnya tahap 1 lapornya. Nah, tapi mulai tahun 2022 saat ini mulai tahun 2023 kemarin laporannya dibuat 1 tahap sebelumnya karena penyalurannya hanya 2 tahap. Lalu di tahun 2022 tadi juga sudah diingatkan rekening yang terstandar. Jadi rekening ini sudah ada standarisasi rekening di mana harus mengandung NPSN di dalam kodenya, harus ditetapkan oleh Pemda. Itu ada aturan-aturannya di mana itu harus dipenuhi oleh Pemda untuk semua satuan pendidikan di wilayahnya yang menerima dana BUSP. Lalu terkait sisa dana per tahun 2023 kemarin diperhitungkan pada tahap 1. Lalu untuk mekanisme validasi sisa dana untuk 2023 kemarin, konfirmasi sisa dana ini direview oleh Dinas dan APIP pada aplikasi Arkas untuk persatuan pendidikan, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Doni, mungkin nanti juga akan diperkuat oleh Kemdagri dari Pak Zainal, bahwa yang perlu direview APIP itu adalah laporan keuangan secara keseluruhan. Tetapi untuk memvalidasi sisa dana per sekolah, itu dilakukan rekonsiliasi oleh Dinas Pendidikan saja, kecuali kasus-kasus tertentu. Jadi ini mungkin beberapa recap, beberapa perubahan kebijakan terkait dengan penyaluran BUSP. Nah, dengan dinamika yang ada, penyaluran BUSP ini mengalami peningkatan, baik secara keterserapan anggaran maupun satuan pendidikan yang disalurkan. Jadi kalau kita lihat 2022 dibanding 2023, secara umum realisasinya ini mengalami kenaikan 2,11%. Jadi kalau di 2022 itu 97,2, 2023 99,3. Jadi secara umum ini kinerja bersama sudah ada kenaikan. Akan tetapi jumlah satuan pendidikan yang disalurkan juga mengalami peningkatan rata-rata 2,57% dari tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat di sini, antara tahap 1 dan 2 ini masih ada penurunan dari jumlah satuan pendidikan. Ini ada beberapa penyebab yang nanti mungkin kami jelaskan di slide berikutnya. Nah, selain itu sisa dana yang diperhitungkan di 2023 ini juga jauh lebih kecil. Jadi pada tahun 2022 sisa dana BOS untuk 2021 dan 2020 dan 2021 itu sejumlah 846 miliar. Nah, di tahun 2023 ini kalau kita lihat di BOS, ini hanya sudah turun menjadi 262,8 M sisa dananya. Di BOP PAUD itu 4,9 M, di BOP kesetaraan 2,1 M. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana BUSP ini sudah jauh lebih optimal di tahun 2023. Nah, akan tetapi kita masih memiliki beberapa tantangan, Bapak Ibu. Jadi sesuai tajuk yang ada, kita ingin supaya penyaluran ini cepat, tepat, akurat. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara penyaluran 2022 dan 2023, ini kami merekomkan di Januari, salur di Februari, begitu ya Pak Doni dan Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi di kesempatan pertama penyaluran, itu di tahun 2023 untuk BOS itu hanya 20% satuan pendidikan yang bisa disalurkan. Karena ada kebijakan perhitungan sisa dana di tahap 1, dan kemarin ada proses review APIP pada level satuan pendidikan ini yang menjadi kendala rendahnya penyaluran di awal tahun. Nah, sehingga harapan kami tentu ini yang ingin kita rubah, dan ini yang mungkin akan kami berikan beberapa penjelasan di acara hari ini,
supaya harapannya pada kesempatan pertama kalau bisa semua satuan pendidikan sudah tersalur. Untuk BOP sudah cukup baik sebenarnya dibanding tahun 2022. Ini di tahun 2022 BOP itu baru tersalur di bulan Maret, di 2023 Januari sudah tersalur 65,3%. Nah, ini yang mungkin gambaran awal evaluasi penyaluran di tahun 2022 dan 2023. Nah, selain itu juga masih ada 3.789 satuan pendidikan yang tidak salur. Nah, secara persentase memang 0,92 Bapak Ibu. Tapi kalau kita hitung angka nominalnya itu 3.789 satuan pendidikan yang tidak salur BOSP-nya. Tentu ini sangat disayangkan karena satu satuan pendidikan saja itu berarti menurut kami. Jangan sampai anggaran yang sudah disediakan yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah ini akhirnya tidak bisa digunakan. Nah, ada beberapa hal yang ini tentu menjadi refleksi kita bersama supaya tidak terjadi lagi. Jadi yang proporsi terbesar itu ada 3.400 sekolah atau satuan pendidikan, itu permasalahannya di laporan. Jadi syarat dari penyaluran BOS ini adalah pelaporan. Kalau tidak melaporkan, tentunya tidak bisa disalurkan untuk tahapan berikutnya. Jadi kalau ini ada rinciannya, ada 2.672 belum lapor, lalu ada 400 yang laporannya kurang dari 50%. Jadi syarat penyaluran adalah penyerapan minimal 50% pada tahap 1 supaya bisa salur tahap 2. Lalu ada juga beberapa sekolah 335 belum konfirmasi dinas. Nah, ini mungkin juga perlu dicek kembali ya Bapak Ibu untuk persiapan penyaluran 2024. Harapan kami ini tidak terjadi lagi. Lalu ada 228 sekolah yang menolak tutup atau merger. Dan juga ada 41 sekolah yang memiliki kendala rekening. Tadi mungkin rekeningnya berubah dan lain sebagainya sehingga terjadi retur sampai akhirnya ini tidak bisa salur lagi. Jadi ini salah satu evaluasi bahwa hampir 1% satuan pendidikan di tahun 2023 itu tidak bisa tersalur. Dan 1% ini menurut kami sangat penting sehingga jangan sampai di 2024 ini bisa terulang lagi. Lalu untuk kebijakan di tahun 2024, Bapak Ibu, tadi Pak Doni sudah menyampaikan ada 57,58 T untuk BOSP reguler ya, untuk semua jenjang. Ini mungkin untuk 421.350 satuan pendidikan dan 50,8 juta peserta didik. Ini rinciannya per jenjangnya, ini mungkin saya tidak bacakan, tapi intinya sudah disediakan alokasi untuk sekian banyak sekolah dan juga siswa begitu ya terkait dengan BOSP. Nah, saat ini Kemendikbudristek juga sudah menyampaikan data penerima sementara yang telah memenuhi ketentuan kepada Pemda dan Satpen. Jadi ini mungkin merefresh kembali bahwa kita juga memiliki ketentuan untuk sekolah-sekolah bisa menerima BOSP. Antara lain memiliki NPSN, terdata di Dapodik, lalu harus melakukan sinkronisasi di 31 Agustus. Untuk satuan pendidikan swasta harus memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dan yang ingin kami highlight di dalam acara hari ini adalah memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Jadi cut off rekening satuan pendidikan ini akan dilakukan pada tanggal 15 Desember Bapak Ibu. Jadi data penerima sementara yang sudah diterima oleh setiap Pemda saat ini itu mohon dicek kembali. Beberapa ada yang penerima baru, itu dicek lagi apakah rekeningnya sudah ada atau belum, sudah standar atau belum. Dan jika ada yang sekolah merger, ada berubah nomenklatur, atau ada hal lainnya gitu ya, yang memerlukan perubahan rekening, ini harap segera dilakukan melalui Bosalur, karena tanggal 15 Desember, data supplier ini harus segera kami cut off untuk kami serahkan ke Kementerian Keuangan sebagai proses persiapan untuk salur 2024. Jadi ini mohon dicek kembali terkait dengan rekening satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Lalu Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kami melihat sebenarnya bukan hal yang ibaratnya bukan membuat gitu ya, BOS ini salur tepat waktu. Jadi
sebenarnya hanya perlu melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, ini mungkin peran dari sekolah. Peran dari sekolah adalah membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler dan kinerja. Bapak Ibu sudah menerima dana untuk yang tahap 2, ini mungkin antara range kemarin Juli sampai dengan Oktober gitu ya, sudah menerima dana, sebagian besar mungkin sudah di bulan Juli Agustus. Nah tentu ketika menerima dana dari pemerintah perlu membuat laporan, di mana laporan ini juga sudah disediakan platformnya di Arkas dengan bentuk yang sangat ringkas gitu ya. Dan saya yakin juga seandainya Bapak Ibu di satuan pendidikan ada yang baru dan mungkin masih bingung, pasti banyak tetangganya, sekolah-sekolah lainnya yang sudah menggunakan ini dengan baik. Tadi bisa dengan mekanisme komunitas belajar, bisa nanya-nanya. Saya yakin membuat laporan ini bukan hal yang sulit bagi sekolah, selama serius dikerjakan. Beberapa pesan di sini, yang pertama, optimalisasi penggunaan anggaran. Jadi anggaran yang ada, gunakan seoptimal mungkin untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua, tolong dipastikan pelaporan itu sampai dengan BKU bulan Desember. Jadi pembelajaran di tahun lalu beberapa sekolah itu laporannya mandek, tidak selesai sampai akhir, tapi misalnya hanya membuat pelaporan sampai bulan Oktober saja gitu, tidak diselesaikan. Karena syarat penyaluran untuk tahap 1 2024, sekolah harus melaporkan utuh realisasinya sepanjang tahun sampai dengan bulan Desember. Lalu langkah yang kedua, ini laporan sisa dana BOSP reguler dan kinerja. Jadi untuk sekolah ini tentu yang pertama cek kembali. Jadi kadang-kadang mungkin ada typo gitu. Kurang 01 saja bisa jadi sisa dananya menjadi sangat besar gitu ya. Ini mohon dicek kembali setelah Bapak Ibu mengentri di Arkas Markas, tentu keluar rekap-rekapnya, keluar informasi umumnya, dicek lagi apakah betul laporannya memang sesuai dengan pengeluaran yang ada. Jangan sampai karena kesalahan ketik dan lain sebagainya mengakibatkan kerugian untuk satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena kalau sisa dananya besar, tentu akan diperhitungkan kembali di penyaluran berikutnya. Di sini di langkah kedua ini juga perlu peran dinas untuk melakukan pengecekan, verifikasi terhadap sisa dana dan melakukan konfirmasi. Lalu yang ketiga, ini juga syaratnya adalah laporan hasil penyelesaian pelaksanaan barang jasa satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu tolong cek kembali. Ini kemarin juga evaluasinya beberapa satpen ada istilahnya transaksi gantung. Jadi ada transaksi di Sipla yang sudah selesai, barangnya sudah sampai, tapi belum dilakukan pembayaran. Nah ini juga merupakan syarat. Jadi 3 hal ini dengan waktu yang ada, saya yakin masih ada sebulan gitu ya, sampai dengan akhir Desember, ini mohon dicek kembali dan diperhatikan betul. Nah, selain itu Bapak Ibu, mungkin ini untuk meng-highlight terkait yang sisa dana. Jadi untuk sisa dana ini ketentuannya tidak ada perubahan, perhitungannya itu adalah sisa dana dari BOS reguler, BOP PAUD reguler, dan BOP kesetaraan reguler. Nah, mungkin ada perubahannya adalah terkait dengan mekanisme konfirmasi sisa dana. Jadi kalau di 2023 lalu, Dinas itu melakukan konfirmasi sisa dana 2 kali. Jadi konfirmasi atas sisa dana sebelum dilakukan review APIP, lalu ada konfirmasi atas sisa dana hasil review APIP per satuan pendidikan gitu ya. Nah, di 2024 ini ada perubahan yang harapan kami bisa mempermudah dan ini sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi konfirmasi sisa dana itu cukup dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan hanya dilakukan 1 kali melalui sistem Markas sebagai dasar pengakuan Silpa. Sedangkan review APIP daerah itu tidak pada level satuan pendidikan, tapi pada level SKPD. Nah ini mungkin sebagai gambaran singkat tentang bagaimana mekanisme terkait dengan pengaturan sisa dana ini di tahun 2024. Lalu persiapan penyaluran tahap 1 Bapak Ibu, jadi di 2024 ini seperti yang tadi mungkin saya sampaikan, jadi harapan kami tentunya saat ini alokasi sudah tersedia dan tahap 1 harapan kami itu sebenarnya kalau kita semua bisa melakukan ini bersama bergotong royong Bapak Ibu di sekolah, di Dinas Pendidikan, di mungkin di BPKD dan juga aktor-aktor lainnya, lalu kami juga di pusat bersama Kemkeu dan Kemdagri, target kami itu tahap 1 di kesempatan pertama di gelombang 1
ini seluruh satuan pendidikan ini sudah bisa kita salurkan. Jadi selama Bapak Ibu tadi bisa menyelesaikan pelaporan, bisa melakukan rekon dinasnya dan melakukan konfirmasi, ini insya Allah Januari, tadi Pak Doni juga sudah menyampaikan, kita bisa mengejar penyaluran di Januari untuk semua satuan pendidikan. Dan harapan kami tidak bergelombang-gelombang, kalaupun memang masih ada yang kurang, mungkin cukup sampai bulan Maret semua sekolah sudah salur. Kenapa ini menjadi penting? Karena sekolah itu, kami tahu satuan pendidikan itu tidak berhenti beroperasi. Terus berjalan melakukan proses pembelajaran, mendidik siswa, menggaji guru, dan lain sebagainya. Jadi semakin cepat uang itu salur, saya yakin itu akan memberikan makna yang semakin besar kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi mari Bapak Ibu, ini kita targetkan, kita tidak perlu bergelombang-gelombang, mungkin cukup Januari, maksimal sampai Maret semua satuan pendidikan sudah tersalur. Dan ini perkembangan pelaporan sampai dengan saat ini. Jadi sampai dengan bulan November ini, menjelang penghujung bulan November ini, untuk BOS sudah baru 4% yang sudah lapor keseluruhan, mungkin masih banyak yang berproses. Nah, akan tetapi yang lapor sampai BKU bulan November ini juga baru 9%, sisanya ini masih banyak yang di bawah bulan November. Jadi mungkin masih di bulan Oktober atau bulan Agustus bahkan gitu ya, ada 86%. Tentu ini menjadi challenge kita bersama Bapak Ibu. Nah, untuk BOP PAUD ini angkanya lebih baik gitu ya, sudah 37%. BOP kesetaraan reguler ini 32% yang sudah lapor keseluruhan. Secara total ini baru 20%-an yang sudah relatif cukup siap untuk bisa penyaluran di tahap 1 nanti di Januari. Nah, tentu harapan kami yang sebelah kanan yang sudah lapor sampai dengan November atau yang di bawah November ini geser ke kiri semua nih, sudah lapor keseluruhan anggaran. Selain sudah lapor keseluruhan anggaran, tentu nanti ini masih perlu peran dari Pemda atau Dinas Pendidikan tepatnya untuk merekon data-data ini. Saran saya mungkin rekon ini bisa dilakukan bertahap. Tidak perlu menunggu semua sekolah selesai di wilayah Bapak Ibu, tapi yang sudah selesai mungkin direkon duluan. Sehingga nanti tidak terlalu berat dan waktu yang digunakan bisa efisien. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini mungkin ajakan call to action untuk kita semua. Jadi penyaluran yang cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat akan dapat terwujud jika satuan pendidikan segera menyampaikan laporan sesuai kondisi real secara teliti dan Dinas Pendidikan melakukan validasi. Mari Bapak Ibu kita buat sejarah baru, penyaluran dana BOSP 2024 untuk seluruh satuan pendidikan itu salur semuanya di bulan Januari. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator.